Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Vina Wijaya dari kelas IF17C. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik kompilasi tentang kesalahan penanganan. Yang pertama ada error handling. Ada beberapa macam kesalahan dalam error handling, diantaranya kesalahan program, penanganan kesalahan, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, dan error repair. Kesalahan program dapat berupa kesalahan leksikal, kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Contohnya, then dituliskan dengan TEN atau THN. Selanjutnya ada kesalahan sintaks, misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contoh, A.2 sama dengan X plus buka kurung B kali dalam kurung C plus D. Di sini ada kekurangan tanda kurung tutup. Selanjutnya ada kesalahan semantik, yaitu tipe data yang salah. Contoh, integer C sama dengan 1,5 kali 0,78. Variabel belum didefinisikan. Misal, B.2 sama dengan B plus 1. Tetapi B belum didefinisikan. Langkah-langkahnya yaitu mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, dan tindak lanjut perbaikan. Misal, compiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi kode kesalahan, pesan kesalahan dalam bahasa alami, nama dan atribut identifier. Contoh, error 162, jumlah identifikasi tidak diketahui atau unknown identifier. Dapat diartikan 162 merupakan kode kesalahan dan pesannya unknown identifier atau identifikasi tidak ditemukan. Nama identifier sama dengan jumlah. Selanjutnya ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh compiler. Reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima. Ada kompilator crash atau berhenti atau hang. Looping, kompilator tidak berhenti. Infinite atau unbound loop. Menghasilkan objek program yang salah. Misalnya berbahaya, bisa diketahui atau muncul setelah program dieksekusi. Selanjutnya ada reaksi yang benar, tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kompilator menemukan kesalahan pertama, kemudian melaporkannya, lalu berhenti atau halt. Pemrograman membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah error. Reaksi-reaksi yang dapat diterima, reaksi yang sudah dapat dilakukan. Kompilator melaporkan error, recovery pemulihan, repair perbaikan. Reaksi yang belum dapat dilakukan yaitu compiler mengkoreksi kesalahan, menghasilkan objek program sesuai yang diinginkan program. Compiler memiliki kemampuan untuk mengetahui maksud dari program, belum diimplementasikan pada program sekarang ini. Bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar supaya dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Lalu ada mekanisme ad hoc. Recovery yang dilakukan tergantung dari si pembuat compiler. Tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah purpose error recovery. Lalu syntax directed recovery. Misal, begin A.2 sama dengan A plus 1, B.2 sama dengan B plus 1, titik koma, C
tanda titik 2 sama dengan C plus 1 lalu N atau berakhir. Pada contoh di atas, compiler akan mengenali sebagai notasi dalam BNF. Begin statement, begin merupakan statement, kemudian statement, lalu berakhir akan diberlakukan sebagai tanda titik koma itu sebagai tanda berakhirnya sebuah statement. Selanjutnya ada second error recovery untuk melokalisir kesalahan panic mode. Maju terus sampai ketemu delimiter. Contoh, if A sama dengan 1, kondisi titik 2 sama dengan benar. Tanda kondisi di atas then tidak ada. Compiler melanjutkan sampai ketemu delimiter. Unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaksik, misalnya block, X, statement, dan sebagainya, mempermudah untuk melakukan error repairing. Context sensitive recovery, berkaitan dengan semantics. Contoh, B menjadi budi luhur. Pada awal program, variabel B belum dideklarasikan. Maka berdasarkan permunculannya, maka diasumsikan variabel B bertipe string. Selanjutnya ada error handling, error repair, memperbaiki kesalahan dan membuat source program valid memodifikasi. Mekanisme ad hoc tergantung pada si pembuat compiler. Lalu ada syntax directed repair, menyisipkan atau membuat simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Contohnya di sini while A kurang dari 1, I titik 2 sama dengan I sama dengan 1. Compiler akan menyisipkan do. Contoh lain misalnya procedure increment, begin X titik 2 sama dengan X plus 1 N lalu N. Di sini ada kelebihan simbol N yang akan menyebabkan kesalahan dan compiler akan membuangnya. Selanjutnya ada context sensitive repair, tipe identifier, membuat identifier dummy. Variabel A sama dengan string, begin A titik 2 sama dengan 0, kemudian N atau berakhir. Maka kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membuat identifier baru, misal B bertipe integer. Spelling repair, memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier, misalnya while A sama dengan 1, do identifier yang salah tersebut diperbaiki menjadi while. Karena di sini ada kelebihan huruf L atau double L. Selanjutnya, terima kasih.